Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan SNBT episode ke-13, yaitu tes penalaran matematika tentang barisan dan deret. Simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama, gedung teater. Dalam suatu gedung teater terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua berisi 15 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat berisi 22 kursi, baris kelima berisi 24 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berdasarkan informasi tersebut, banyaknya kursi pada baris kedua dari belakang adalah titik-titik kursi. Oke, jadi di sini ini kan barisan dan deret ya. Jadi kita misalkan baris itu kayak sukunya. Jadi baris pertama tuh U1, baris kedua tuh U2, baris ketiga tuh U3, dan seterusnya. Kita tulis U1, lalu U2, U3, itu yang diketahui sampai U5 ya. U4, U5. Kita tentukan polanya. Baris pertama 10, lalu kedua 15, lalu ketiga 17, keempat 22, kelima 24. Nah, di sini polanya dari 10 ke 15 itu kan plus 5. 15 ke 17 plus 2. 17 ke 22 itu plus 5. 22 ke 24 itu plus 2. Artinya di sini ini bukan barisan aritmatika, karena bedanya nggak tetap. Kadang plus 5, kadang plus 2. Nah, meskipun di sini bukan barisan aritmatika, tapi bedanya ini membentuk pola. Plus 5, plus 2, plus 5, plus 2, gitu terus. Ya kan, mengikuti pola yang sama. Artinya, kalau kita mau mencari baris kedua dari belakang itu berarti baris keberapa? Totalnya 11 baris kursi. Baris kedua dari belakang berarti baris ke-10 atau U10. Ya, di sini kan kita sudah dapatkan sampai U5. Kita teruskan aja. Manual ngitungnya ya. U6, U7, U8, U9, U10. Sekalian sampai U11 ya. Kita tentukan masing-masing kursi di setiap baris. Jadi ini dari 24 nambah 5 berarti ya, 29. Lalu plus 2, 31. Lalu plus 5, 36. Lalu plus 2, 38. Lalu plus 5, 43. Dan yang terakhir plus 2, 45. Sudah kita dapatkan lengkap berarti dari baris pertama hingga baris ke-11. Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah baris kedua dari belakang atau U10, yaitu 43 kursi. Jadi jawaban soal ini adalah D, 43. Soal berikutnya, gedung teater. Dalam suatu gedung teater terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua berisi 15 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat berisi 22 kursi, baris kelima berisi 24 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Sekelompok siswa SMA menonton pertunjukan di gedung teater tersebut dan memilih duduk di 2 baris paling akhir. Apabila seluruh siswa tersebut duduk tepat di 1 kursi dan tidak ada kursi yang kosong pada 2 baris paling akhir, maka banyaknya siswa SMA yang menonton pertunjukan tersebut adalah titik-titik siswa. Ya, jadi soal ini nyambung sama soal sebelumnya. Ya, jadi ini adalah ciri khas dari tes penalaran matematika. Jadi bacaannya panjang, lalu satu kondisi soal itu bisa kadang 3-4 soal. Jadi informasinya sama, cuma yang ditanyakan itu berbeda-beda untuk setiap nomor soalnya. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat, dari kalimat pertama sampai ini, dan seterusnya mengikuti pola yang sama, ini sama. Cuma di sini pertanyaannya adalah ada siswa SMA menonton pertunjukan duduknya di 2 baris paling akhir. Berapa jumlah siswanya? Ya gampangnya gini, kita tadi kan di soal sebelumnya sudah menentukan mulai baris pertama, U1 sampai baris akhir, U11 itu kursinya masing-masing berapa. Ya kalau 2 baris paling akhir, ya gampangannya ya tinggal U10, ya kan? Ditambah U11. Tadi sudah kita hitung, U10 itu 43, ya kan? U11 itu 45. Ya sudah, dari yang kita hitung di soal sebelumnya itu kita pakai aja langsung datanya. 43 tambah 45 itu 88. Ya sudah, berarti jawaban soal ini adalah E, 88.
Soal berikutnya, gedung teater. Dalam suatu gedung teater terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua berisi 15 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat berisi 22 kursi, baris kelima berisi 24 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung, maka banyaknya kursi yang kosong dalam gedung teater tersebut adalah titik. Oke, jadi di sini kita harus mencari total kapasitas gedung atau total kursi. Kalau di permisalan tadi berarti U1 sampai U11 itu dijumlahkan semuanya. Ya, tadi kan kita sudah dapatkan ya masing-masing U1 sampai U11 kita salin. Nah, kan tadi seperti ini. Ya kan, sudah kita hitung masing-masing dari U1 sampai U11. Berarti kalau total kapasitas gedung kan tinggal dijumlahkan semuanya. Nah, kalian bisa sih jumlahkan manual satu persatu. Cuma ini kan panjang gitu ya. Nah, terus kita pakai cara apa? Tadi kan kalau pakai cara deret nggak bisa. Soalnya bedanya itu nggak tetap. Ini plus 5, ini plus 2. Ini plus 5, ini plus 2. Jadi kan kita nggak bisa pakai rumusnya SN untuk deret aritmatika. Terus gimana? Apa harus manual? Nggak. Gini ya. Jadi di sini kita pilih suku-suku yang bernomor urut ganjil dan genap. Jadi yang bernomor urut genap, misalkan saya lingkari warna merah. Jadi U2 yang 15 ini, U4 yang 22, U6 29, U8 36, dan U10 43. Coba gini, yang suku-suku bernomor urut genap ini sementara kita buang dulu. Kita ambil suku-suku yang bernomor urut ganjil. Jadi U1, U3, U5, U7, U9, U11. Kalau kita teliti, ini 10, 17, 24, 31, 38, 45 membentuk deret aritmatika. Ya kan? Dengan suku pertamanya atau A-nya 10 dan bedanya itu 7. Dari sini ke sini 7. Ini 7, 7, 7, 7. Jadi tetap sekarang. Ya, kita hitung SN-nya dari situ. Suku-suku yang bernomor urut ganjil ini. Jadi SN, misalkan ini SN1 ya. Itu sama dengan, berarti kan tinggal kita ambil 10 plus 17 plus 24 plus 31 plus 38 plus 45. Ini sama dengan kita pakai rumus yang ini. Kalau kalian masih ingat, SN itu sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Kita pakai rumus yang ini karena UN atau suku yang terakhir diketahui 45, A-nya 10. N-nya berapa? Ya tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Ya sudah kita masukkan. Berarti N per 2 berarti 6 per 2. Dikali A-nya 10 plus UN-nya 45. Coret 3. 3 kali 55 berarti 165. Oke, ini adalah suku-suku bernomor urut ganjil, jadi yang tidak dilingkari. Nah, sekarang kita hitung yang bernomor urut genap. Misalkan SN2. Nanti antara SN1 sama SN2 tinggal kita jumlahkan. Oke, SN2 berarti yang dilingkari ya. 15, 22, 29, 36, dan 43. Ini sama, membentuk deret aritmatika dengan beda 7. 15 ke 22 kan plus 7. Terus ini 22 ke 29 plus 7. Demikian seterusnya. Tapi A-nya sekarang 15, dan N-nya di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 suku. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan N per 2, berarti sekarang 5, bukan 6. Dikali A-nya 15, plus UN-nya suku terakhirnya 43. Berarti sama dengan 5 per 2 dikali 15 tambah 43 itu 58. 2 dan 58 coret. 29 kali 5 itu 145. Berarti kalau SN sama dengan SN1 plus SN2. Berarti sama dengan 165 plus 145 itu 310. 310 ini berarti total banyaknya kursi dari baris pertama sampai baris ke-11 atau total kapasitas gedung. Nah, di sini dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah. Yang kosong berapa? Ya, yang kosong berarti setengahnya juga dong, ya kan? Setengah itu berarti berapa? Ya, berarti banyak kursi kosongnya setengah dikali 310, berarti itu 155 kursi berarti ya. Jadi di sini kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 155. Ya, jadi 155 terisi, 155 juga kosong. Oke?
Soal berikutnya, gedung teater. Dalam suatu gedung teater terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua berisi 15 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat berisi 22 kursi, baris kelima berisi 24 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung dan harga tiket pertunjukan adalah Rp30.000 per orang, total pendapatan dari pertunjukan tersebut adalah ... Oke, ini tadi kan sudah kita hitung ya. Totalnya itu 310 kursi, hanya terisi setengahnya berarti 155 kursi. Dan harga tiketnya Rp30.000 per orang. Ya sudah, total pendapatannya tinggal kita kalikan ya. Jadi data dari soal sebelumnya ini boleh kita pakai di soal sesudahnya. Karena sekali lagi, di tes penalaran matematika ini satu kondisi bisa dipakai untuk beberapa soal. Jadi nyambung terus seperti itu. Oke, jadi di sini langsung aja tadi kan 155 ya. Dikali Rp30.000. Ini kalau kalian hitung hasilnya adalah Rp4.650.000. Jadi jawaban soal ini adalah C. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.